Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renando Aldo Agassi dengan NIM 072501 kelas C. Sebelum masuk video tutorialnya, saya akan menjelaskan isi dari video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Simardi. Video ini mencakup isinya yaitu latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan sistem pengelolaan arsip dari manual menjadi digital. Penggunaan aplikasi berbasis komputer dapat meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Simardi atau Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis yang dibangun menggunakan Microsoft Access sebagai basis data sehingga mampu membantu proses administrasi menjadi lebih cepat, rapi, dan terstruktur. Selanjutnya ada konsep dasar kearsipan, yaitu kearsipan merupakan kegiatan mengolah arsip mulai dari penciptaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip agar informasi dapat ditemukan kembali dengan mudah. Dalam sistem digital, arsip disimpan dalam bentuk data elektronik sehingga lebih aman, mudah diakses, serta mempercepat proses pelayanan administrasi. Selanjutnya pengenalan Microsoft Access. Microsoft Access merupakan aplikasi database manajemen sistem atau DBMS, yaitu digunakan untuk membuat dan mengelola basis data. Access menyediakan berbagai fitur seperti tabel, query, form, report, dan makro yang dapat dimanfaatkan untuk membangun aplikasi administrasi termasuk aplikasi pengelolaan arsip seperti Simardi. Selanjutnya ada pengenalan aplikasi Simardi. Simardi atau Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis adalah aplikasi pengelolaan arsip yang dibuat menggunakan Microsoft Access. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat data arsip, mengolah surat masuk dan keluar, melakukan pencarian arsip, serta menghasilkan laporan secara otomatis sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada fitur-fitur di Simardi. Yang pertama, login penggunaan. 2. Dashboard atau menu utama. 2. Input data surat masuk atau surat keluar. Dan ada klarifikasi arsip dan pencarian arsip dan laporan arsip dan cetak laporan. Selanjutnya ada demonstrasi penggunaan website. Penggunaan Simardi dimulai dengan membuka file aplikasi melalui Microsoft Access. Setelah aplikasi terbuka, penggunaan login ke sistem, kemudian milih menu sesuai kebutuhan. Selanjutnya penggunaan dapat menginput data surat masuk maupun keluar melalui form yang tersedia. Data yang tersimpan dapat dicari kembali menggunakan fitur pencarian dan selanjutnya dibuat menjadi laporan apabila diperlukan. Selanjutnya ada analisis manfaat. Penggunaan Simardi berbasis Microsoft Access memberikan berbagai manfaat seperti mempercepat proses pencatatan arsip, mempermudah pencarian data, mengurangi risiko kehilangan dokumen, meningkatkan keamanan penyimpanan data, serta membantu pembuatan laporan secara otomatis. Dengan demikian, pekerjaan administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Selanjutnya ada analisis manfaat atau kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu tampil mudah dipahami, penyimpanan data lebih rapi, pencarian arsip lebih cepat, laporan dapat dibuat secara otomatis, dan memudahkan pekerjaan administrasi. Kekurangannya adalah membutuhkan Microsoft Access untuk menjalankan aplikasinya. Kurang optimal jika digunakan cara bersamaan oleh banyak pengguna, memerlukan peliharaan basis data secara berkala. Dan ini berikut kesimpulannya. Simardi yang dibangun menggunakan Microsoft Access merupakan aplikasi yang efektif dalam mendukung pengelolaan arsip digital dengan memanfaatkan fitur database pada Microsoft Access. Aplikasi ini mampu membantu proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, hingga pelaporan arsip secara cepat, tepat, dan terorganisir. Ini untuk tampilan utamanya. Pertama-tama kita klik arsip digital. Kemudian kita klik sistem klasifikasi abjad. Ini untuk tampilan
sebelum mengisi dokumen. Dan ini saya sudah mengisikan untuk isi-isi dari surat tersebut. Ini untuk surat pertama yaitu menggunakan surat masuk, dan ini untuk tampilan dari surat keluar, dan ini untuk tampilan buku agenda atau daftar surat sistem subjek dari surat tadi, dan ini untuk tampilan kartu agenda. Sebelumnya saya minta maaf jika penjelasan atau tutorial videonya kurang lengkap karena saya memilih dengan menggunakan screenshot